Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Dr. Sri Rosita SMM. Pada hari ini saya akan melanjutkan presentasi materi kuliah saya yang berjudul Employee Resourcing Strategy dengan judul presentasi yaitu analisis dan perancangan Employee Resourcing Strategy pada PT Telkom Indonesia dalam menghadapi kelangkaan talenta digital di Indonesia. Latar belakang pengambilan judul ini dengan adanya krisis talenta digital di Indonesia, transformasi digital telah menjadi agenda utama bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perkembangan artificial intelligence atau AI, kemudian cloud computing, big data, internet of things, cyber security, dan juga digital platform mendorong organisasi untuk memiliki SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat. Seperti diketahui, kebutuhan talenta digital di tahun 2030 itu sebesar 200 juta. Proyeksi kebutuhan talenta digital nasional Indonesia di tahun 2030 data melalui Kemkomdigi 2024. Estimasi ketersediaan tenaga kerja digital yang saat ini ada di Indonesia itu sebesar 9,3 juta. Kesenjangan antara kebutuhan dan juga ketersediaan yang menciptakan war for talent antar industri yaitu sebesar 2,7 juta. Fenomena tersebut berdampak langsung pada PT Telkom Indonesia yang sedang menjalankan transformasi menuju perusahaan digital. Telkom membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan digital tinggi untuk mendukung bisnis data center, cloud service, digital platform, dan juga AI, dan berbagai layanan teknologi lainnya. Dalam konteks ini, employee resourcing strategi menjadi instrumen penting untuk memastikan organisasi memiliki SDM yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan bisnis. Rumusan masalah dan juga tujuan studi. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi employee resourcing Telkom Indonesia pada saat ini. Yang kedua, apa permasalahan utama SDM yang dihadapi oleh Telkom. Yang ketiga, bagaimana strategi employee resourcing yang dapat diterapkan. Yang keempat, apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan daya saing SDM Telkom. Tujuan studi ini yang pertama analisis kondisi SDM. Menganalisis kondisi SDM Telkom Indonesia secara komprehensif dalam konteks transformasi digital. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi permasalahan employee resourcing yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, merancang strategi employee resourcing yang lebih efektif dan terintegrasi. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing SDM. Profil singkat dari organisasi dan juga analisis rekrutmen Telkom. PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang saat ini sedang bertransformasi menjadi perusahaan digital. Perusahaan beroperasi dalam berbagai bidang, yaitu telekomunikasi, data center, cloud computing, digital platform, kemudian AI, cyber security, dan juga digital connectivity. Transformasi tersebut menyebabkan kebutuhan SDM digital meningkat secara signifikan. Strategi rekrutmen saat ini dilakukan oleh PT Telkom, internal recruitment, melalui promosi internal, rotasi jabatan, dan juga talent mobility. Sementara untuk strategi external recruitment-nya itu melalui campus hiring, digital recruitment, professional hiring, link ID, dan juga ID recruitment, dan juga digital talent acquisition. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, employee brand kuat di pasar tenaga kerja, mampu menarik lulusan terbaik dari universitas ternama, sistem seleksi berbasis kompetensi yang juga terstruktur. Namun kekurangannya, diantaranya yaitu persaingan tinggi dengan startup teknologi dan perusahaan global, talenta digital berkualitas masih sangat terbatas di pasar, dan biaya rekrutmen semakin meningkat seiring kompetisi. Identifikasi masalah utama SDM PT Telkom. Transformasi digital Telkom menciptakan berbagai tantangan SDM yang kompleks. Berikut adalah 4 masalah utama yang teridentifikasi. Yang pertama, kekurangan talenta digital. Indonesia mengalami defisit jutaan tenaga kerja digital sehingga perusahaan harus bersaing keras untuk mendapatkan SDM terbaik. Dampaknya, sulit memperoleh kandidat berkualitas, proses rekrutmen lebih lama, dan biaya rekrutmen terus meningkat. Yang kedua yaitu employee branding challenge.
Meskipun Telkom merupakan perusahaan besar, sebagian generasi muda lebih tertarik bekerja di startup atau perusahaan teknologi global yang dianggap lebih fleksibel dan inovatif. Telkom perlu memposisikan diri sebagai digital technology company, bukan sekedar perusahaan telekomunikasi. Yang ketiga, skill gap kompetensi digital. Sebagian tenaga kerja belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan AI, big data, cloud, dan machine learning. Akibatnya, perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk pelatihan dan pengembangan ulang atau reskilling dan juga upskilling. Yang keempat, itu resiko turnover talenta digital. Talenta digital memiliki mobilitas tinggi, mudah direkrut perusahaan teknologi global yang menawarkan kompensasi yang lebih besar. Generasi Z juga menginginkan fleksibilitas kerja. Jika tidak dikelola dengan baik, perusahaan dapat kehilangan SDM strategis penggerak transformasi digital. Rancangan strategi atau workforce planning dan recruitment. Workforce planning dan strategi memastikan kebutuhan SDM digital terpenuhi selama 5-10 tahun ke depan melalui pendekatan berbasis data dan analitik. Yang dilakukan yaitu high-R analitik, yaitu analisis data SDM berbasis metrik untuk pengembalian keputusan strategi, kemudian talent forecasting, proyeksi kebutuhan talenta digital berdasarkan roadmap transformasi bisnis, workforce mapping, pemetaan kompetensi existing versus kebutuhan masa depan. Succession planning, perencanaan sukses untuk posisi-posisi strategis digital. Rekrutmen strateginya memperluas saluran rekrutmen talenta digital melalui program-program inovatif dan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan terkemuka. Yang pertama, Digital Talent Scholarship, program beasiswa untuk menarik dan mengembangkan talenta digital sejak dini. Yang kedua, Campus Recruitment, kerjasama dengan ITB, UI, dan UGM untuk merekrut lulusan terbaik mereka. Yang ketiga, Hackathon rekrutmen berbasis kompetisi teknologi untuk mengidentifikasi talenta secara langsung. Yang keempat, AI-based recruitment, pemanfaatan teknologi AI dalam proses screening dan juga seleksi kandidat. Perencanaan strategi yang dilakukan, selection dan talent management. Selection strategi memastikan kandidat sesuai dengan kebutuhan bisnis digital Telkom melalui metode seleksi yang komprehensif dan berbasis kompetensi. Yang dilakukan yaitu adalah competency-based interview, wawancara berbasis kompetensi digital spesifik. Yang kedua, digital skill assessment, tes kemampuan teknik digital secara langsung. Yang ketiga, case study kasus bisnis digital nyata. Assessment center, evaluasi menyeluruh melalui simulasi kerja. Talent management strateginya membangun digital talent academy yang berfokus pada pengembangan kompetensi digital kritis untuk masa depan, yaitu AI dan machine learning, data science dan analistik, cloud teknologi, cyber security. Selain itu, Telkom membangun talent pipeline untuk menyiapkan kader pemimpin digital masa depan yang mampu menggerakkan transformasi perusahaan secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya perencanaan strategi, selection dan talent management. Selanjutnya perencanaan strategi, employer branding, retention, dan juga flexible resourcing. Employer branding strategi, positioning baru, Telkom sebagai digital technology company, bukan hanya perusahaan telekomunikasi. Yang dilakukan yaitu adalah social media branding, membangun citra digital di platform media sosial, employee ambassador, karyawan sebagai duta brand perusahaan, kampus roadshow, kehadiran aktif di universitas-universitas target, dan innovation competition, kompetisi inovasi untuk menarik talenta muda. Selanjutnya, retention strategi, mengurangi turnover talent digital melalui program retensi yang komprehensif. Yang dilakukan yaitu flexible working arrangement, fleksibilitas kerja sesuai kebutuhan Gen Z. Kemudian individual career path, jalur karir yang personalisasi. Kemudian digital talent insentif khusus untuk talenta digital. Dan terakhir, fast track promotion, jalur promosi dipercepat bagi talenta berprestasi. Strategi selanjutnya yaitu flexible resourcing strategi, mempercepat transformasi digital tanpa menambah beban SDM permanen secara berlebihan.
Yang dilakukan yaitu freelance specialist, spesialis lepas untuk kebutuhan teknik spesifik. Project based expert pakai berbasis project jangka pendek, kemudian strategic outsourcing, ahli daya strategis untuk fungsi non-core, dan teknologi konsultan atau konsultan teknologi untuk percepatan transformasi. Baik, untuk kesimpulan, dan rekomendasi strategis, fenomena kekurangan talenta digital di Indonesia telah menjadi tantangan besar bagi Telkom Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan memperoleh SDM berkualitas semakin ketat dan berdampak pada proses rekrutmen. Pengembangan kompetensi serta retensi karyawan berdasarkan konsep employee researching strategi. Solusi yang dapat diterapkan adalah membangun strategi yang terintegrasi melalui 7 pilar utama. Rekomendasi utama yang pertama yaitu workforce training berbasis high-end analytics. Yang kedua, kuat employer branding digital. Yang ketiga, tingkatkan investasi digital talent academy. Yang keempat, memperluas komitmen universitas dan juga komunitas teknologi. Yang kelima, fleksibilitas kerja dan program retensi berbasis karir. Yang keenam, kembangkan talent pipeline jangka panjang. Baik, Ibu, demikian presentasi hari ini dari saya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.